malam hari ini sudah hatam yang pertama, sudah doa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan Allah terima. Dan hatam kita juga kita hadiahkan ke orang-orang tua kita, mudah-mudahan yang Allah ampuni segala dosanya. Amin. Ini kami minum. Waduh, iya ya, alhamdulillah anakku. Pinter banget ini. Minum dulu ya. Alhamdulillah seger sekali. Pak, ini kan Ramadan tahun ini beda banget. Ya. Kalau dulu Papa Ramadan dulu kayak gini juga enggak? Astagfirullahaladzim. Masya Allah anak-anakku semua ini ya. Papa udah hidup setengah abad. Kok jadi begini? Ini Ramadan ya Allah Rabbi. Apa sebenarnya di balik ini semuanya? Masa ada orang ke masjid dilarang, mau tarawih bareng-bareng dilarang? Masa Allah. Sebenarnya kalau Papa cerita masa kecil, sedih banget rasanya ini. Waktu kecil seumuran Arin ini, kecil lagi lah orang masih SD. Kalau kita mau namanya puasa, ya Allah giroh banget, seneng banget. Dari sore itu udah bahagia karena apa? Waktu itu mah belum begitu mengenal namanya ruqyah, hisab. Pokoknya kalau tanggal merah ditandain. Nah, ketika sudah jam 4 atau habis asar itu ada namanya tidur. Tidur bukan tidur begini ya. Tidur itu nama beduk, duduk, nah begitu. Udah seneng banget tuh. Wah, nanti puasa kita mau taraweh, jadi seneng. Ada suasana rame, ya seperti itu. Terus yang orang-orang tua mengajak anaknya pada ziarah ke kubur. Ke kuburnya itu, wah seneng banget. Ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, sekalipun jaraknya 1 kilo, 2 kilo, itu sudah berjalan, sudah dari zuhur sampai maghrib itu. Pokoknya rame di situ. Jadi kita selaku anak itu bahagia banget diajak. Nah, kalau sudah selesai, kemudian mamanya udah mau maghrib tuh. Jadi para ibu-ibunya itu masakan, akhirnya ada yang buat tumpeng, ada yang buat takir. Tahu nggak takir? Nah, itulah zaman dulu ada takir. Takir itu namanya kita kertas. Ini dilipat segi 4. Isinya apa coba? Hanya nasi, kemudian bihun, kemudian mie kuning, telur, kemudian ongseng kacang, kemudian orek tempe. Wah, di bawah itu telanggar. Telanggar itu sholat. Karena habis maghrib, sholat maghrib, dikumpulin semuanya. Kemudian doa bersama. Nah, setelah doa bersama, dimakan. Enak banget tuh makanan yang hanya sedikit. Makan yang hanya sedikit itu tapi rasanya enak banget dimakan. Masya Allah. Nah itu waktu zaman apa kecil. Tapi dibalik itu semua masih ada yang membahagiakan. Karena sebelum maghrib kan orang sudah buat nih lampu panjang, lampu obor. Ya, kalau dulu namanya itu ya obor gitu. Dian oblik. Apa masih ingat itu? Punyanya Mbah Singo itu yang paling bagus karena dibuat panjang, kemudian ada beberapa titik lampu. Nah, nyalakanlah itu. Kan dulu nggak ada listrik, gelap gulita. Jadi kalau ada lentera atau lampu oblik atau obor, rasanya senang banget. Tuh tiap rumah ada itu. Nah, yang paling bagus tuh Mbah Singo, almarhum. Wah, Mbah Singo hebat. Kemudian juga ada yang buat untuk menghias rumahnya. Itu namanya Pak Jemari. Membuat kalau sekarang namanya lampion. Wah, itu jadi tontonan. Karena lampionnya itu bisa muter sendiri.
bisa muter sendiri. Itu bisa muter sendiri. Nah, di dalamnya itu ada gambar kudanya begini, ada burungnya. Itu jadi kelihatan kayak muter begitu. Nah, itu jadi ramai banget seperti itu. Kalau zaman dulu jadi anak-anak kecil ramai sholat dan bahagia semuanya. Nah, kemudian taraweh waktu zaman kecil yang memimpin atau kiainya masih ada almarhum Bapak Kiai Samsuri. Nah, ketika Pak Kiai Samsuri wafat, digantikan Bapak Kiai Abu Sangun, juga sudah berpulang. Kemudian beliau semuanya Allah ampuni dosanya. Kemudian dilanjutkan oleh teman-teman Bapak juga, ada Pak Sarimin, kemudian ada Bapak Tomo, ada Bapak Supadi. Nah, itu yang menggantikan ketika kegiatan dilanggar atau musola itu. Nah, itu basecamp apa itu di situ. Nah, setelah taraweh saat itu kita keluar main, bahagia banget. Kemudian ada jajanan yang paling dikenal saat itu, namanya rujak suun. Wah, enak bukan main sama empek-empek. Itu di tempatnya teman papa namanya Mardi. Beli di situ makan pempek. Jadi bener-bener ramai. Setelah taraweh itu bahagia semua. Karena apa? Karena ketika habis taraweh selesai, habis doa, itu ada sholawat. Nah, sholawat itu sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian juga ada lagu kelahiran Nabi. Bangsa nih, bangsa Arab, bangsa Rasul, bangsa Quraisy. Itu pakai bahasa Jerman. Wow. Oh iya. Nah, yang Bapak kesan itu kan waktu melakukan itu ada diiringi dengan ini tidur. Nah, beduk tidur. Nah, Bapak masih ingat sampai sekarang. Mbah Kiai Samsuri waktu itu masih bilang, itu kayak kue tuh. Siapa mau sing nabuh apik, suarane pas karo iramane lagu kayak kue. Nah, apa itu? Pas lagunya nabuhnya bagus itu. Ya, pas paling rame itu tadi bangsa nih, bangsa Arab, bangsa Quraisy kan gitu. Rame banget. Nah, seperti itu. Jadi membahagiakan banget. Ya Allah, Masya Allah, kenapa seperti ini sekarang? Tiba-tiba berhenti semua. Tapi ini mungkin ada rahasia Allah yang kita tidak pernah tahu. Ya, kenapa seperti ini? Kok bisa 50 tahun yang lalu ya Bapak ikuti kehidupan begitu membahagiakan. Tapi ini benar-benar berhenti. Berhentinya bukan wilayah dunia, tapi yang jelas kita ikhlaskan. Tapi ini yang menjadi nasihat untuk kita. Alhamdulillah ya, wasyukurillah, sekalipun Papa nggak bisa baca Al-Quran fasih atau apa ya, karena dididik alhamdulillah dari Pak Haji Abu Bakar, Ustadz-ustadznya kan dari Pak Ustadz Ishak ya, dan Pak Abu Sangun, kemudian ya banyak-banyak lagi lah ya. Sekalipun hanya sebisa itu, alhamdulillah kita bisa terawih bersama bareng-bareng ya, kan menjadi indah sebenarnya, tapi dalam hati itu sedih banget ya, karena nggak bisa ke masjid. Ya Allah, mudah-mudahan segera selesaikanlah virus corona ini. Ini bagian dari kehidupan yang tentunya bukan untuk menyiksa kita, tapi ini ada ilmu di dalamnya. Pasti setelah corona ini mungkin ada sebuah hikmah ya. Kalau untuk kalian anakku semua, ini zaman milenial, zaman digital yang kesemuanya itu Allah paksa
Ayo berpikir semua, bagaimana di zaman digital ini kalian bisa menciptakan ilmu, teknologi yang bisa digunakan oleh semuanya. Karena ilmu akhirat semuanya sudah diangkat ke dunia. Contohnya apa? Yaitu ketika kita dulu bercerita, oh kalau di surga itu enak, makanan datang sendiri kan begitu ya. Mau minum datang sendiri. Gitu kan? Mau makan datang sendiri. Gitu kan? Coba kalau kita ilmukan di dunia, ternyata sekarang bisa kan? Bener nggak? Mamanya sekarang papa kepingin makan hamburger lah, milenial nasi goreng mama ini. Bisa nggak hamburger saya datangkan di depan papa hari ini? Bisa kan? Tapi melalui perantara, tek 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 tek. Paling setengah jam berikutnya ketok pintu, satu depan, masuklah hamburger. Nah itulah ilmu akhirat yang dibawa ke dunia, dan masih banyak lagi. Sama lagi satu, kalau kita nanti berpulang kan di padang mahsyar, ketika setelah melewati Shirathul Mustaqim, kita dapat buku kan, kata cerita Ustaz, ya kan? Dapat buku. Nah kemudian dikasihlah buku kehidupan kita. Kebayang nggak kalau papa nanti umurnya 70 tahun, berarti berapa buku itu? Berapa kintal? Ya kan? Berapa kintal tuh? Tapi dengan ilmu pengetahuan kita sekarang mulai tahu, ternyata bukan buku yang begitu banyak, tetapi hanya sebatas satu ibu jari. Bentuknya apa? Flash disk. Kan begitu. Nah nanti kita dikasih flash disk itu. Nah flash disk itu sudah ada film kita. Filmnya seperti ini nih filmnya. Dari kita lahir sampai kita mati. Sambung lagi besok lagi. Ada yang bertanya satu aja. Tapi beda banget ya. Wah beda banget lah ya Allah, yang penting cepat selesaikan corona ini. Itu memang kehidupan dan memang harus ada di dunia. Tapi insya Allah manusia bisa kuat, sehat, dan selamat dunia akhirat. Terima kasih.